Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mahasiswa hibrid semua, selamat berjumpa dengan frekuensi silaturahmi. Tujuan proses perkembangan
Lalu proses perkembangan itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan ini jadi perkembangan sensorik motorik dan awal. Dan ada anak usia tengah dan akhir, perkembangan pemikiran logis dan keterampilan anak usia tengah dan akhir ini sudah terjadi perkembangan pemikiran logisnya, pemikiran yang sesuai dengan logika yang ada. Kemudian masa remaja itu perubahan fisik yang signifikan dan perkembangan identitas. Biasanya pada masa remaja itu kita akan mencari identitas diri kita. Ini yang paling krusial itu pada masa remaja. Kemudian isu-isu perkembangan. Jadi di perkembangan itu ada yang secara alamiah versus pengasuhan. Ada perkembangan kontinuitas versus diskontinuitas. Ada perkembangan pengalaman versus pengalaman lanjutan. Perkembangan isu perkembangan alamiah versus pengasuhan itu seperti perdebatan tentang pengaruh faktor genetik, itu kan dari alamiah, dan faktor lingkungan atau pengasuhan. Jadi faktor genetik ini alamiah yang dibawa gen dari orang tuanya dan faktor lingkungannya itu. Kemudian kontinuitas versus diskontinuitas itu perdebatan tentang apakah perkembangan terjadi secara bertahap atau melalui tahapan-tahapan yang berbeda gitu. Kemudian ada isu perkembangan pengalaman awal dan versus pengalaman lanjutan. Ini terjadi perdebatan tentang pentingnya pengalaman awal dan pengalaman lanjutan gitu. Kemudian ada implikasi dari isu-isu perkembangan itu. Implikasi pada pendidikannya itu, yang pertama pemahaman perkembangan membantu pendidik merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan optimal siswa. Kemudian pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai. Tahapan-tahapan perkembangan menurut ahli psikologi yaitu Jan Piaget ini mengemukakan 4 tahapan perkembangan kognitif yang dilalui oleh anak-anak. Yang pertama itu, tahapan yang pertama adalah sensori motorik. Ini sejak lahir sampai dengan 2 tahun. Nah, pada tahap ini, bayi belajar tentang dunia melalui indera atau sensorik dan tindakan atau motorik. Mereka mengembangkan pemahaman tentang permanensi objek, yaitu pemahaman bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Contohnya, bayi belajar bahwa mainan yang jatuh tetap ada meskipun tidak terlihat. Kita suka memperhatikan mainan yang jatuh dari tempat tidurnya itu, bayi itu tahu, suka melihat gitu ke mainannya itu kalau mainannya dijatuhkan ke bawah. Kemudian ada tahapan perkembangan kognitif yaitu praoperasional. Ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan objek dan peristiwa. Mereka juga mengembangkan kemampuan untuk bermain pura-pura dan menggunakan bahasa. Namun, pemikiran mereka masih bersifat egosentris, hanya melihat dari sudut pandang sendiri dan intuitif, berdasarkan intuisi bukan logika. Contohnya, anak mungkin percaya bahwa semua benda hidup memiliki perasaan seperti mereka.
Tahapan perkembangan selanjutnya menurut Jan Piaget itu adalah tahapan perkembangan operasional konkret. Ini terjadi pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan pemikiran logis tentang objek dan peristiwa konkret. Mereka memahami konsep konservasi, misalnya jumlah air tetap sama meskipun bentuk wadahnya berubah. Mereka juga mengembangkan kemampuan untuk mengklasifikasikan dan mengurutkan objek atau serasinya itu, serta menalar kemampuan dari beberapa fakta transivitas itu ya. Contohnya, anak dapat memahami bahwa 5 ditambah 3 itu sama dengan 8, 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5. Ini terjadi pada anak di usia 7 sampai dengan 11 tahun. Kemudian perkembangan berikutnya adalah perkembangan operasional formal. Ini terjadi pada usia 11 sampai dengan 15 tahun. Pada tahap ini, remaja mengembangkan kemampuan untuk berpikir abstrak dan logis tentang ide-ide hipotesis. Ini pada usia 11 sampai dengan 15 tahun ini, remaja ini sudah mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir abstrak gitu. Dan berpikir logis tentang ide-ide hipotesis. Mereka dapat menggunakan penalaran hipotesis deduktif untuk memecahkan masalah. Mereka juga mengembangkan kemampuan untuk berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan dan membuat rencana. Namun, mereka mungkin masih mengalami egosentris remaja, yaitu keyakinan bahwa orang lain tertarik pada mereka sama seperti mereka tertarik pada diri mereka sendiri. Contohnya itu, seperti remaja dapat memahami konsep-konsep seperti keadilan, kebebasan, dan moralitas. Ini pada usia 11 sampai dengan 15 tahun itu, remaja sudah dapat memahami konsep-konsep itu ya, konsep-konsep keadilan, kebebasan, dan moralitas. Nah, setiap tahapan perkembangan Piaget ini ditandai dengan perubahan kualitatif dalam cara anak-anak berpikir. Jadi tahapan operasional ke tahapan operasional formal itu selalu ditandai dengan perubahan-perubahan kualitatif pada cara berpikir anak. Di sini Piaget itu menyusun strategi pembelajaran. Jadi menurut Piaget menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan eksploratif. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dirancang untuk melibatkan siswa dalam pengalaman langsung dan memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Berikut strategi pembelajaran yang sesuai untuk setiap tahapan perkembangan dari Jan Piaget itu. Tadi tahapan yang pertama itu sensori motorik, dari lahir sampai dengan 2 tahun. Itu fokusnya itu pada eksplorasi sensorik dan motorik. Terus ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kemudian yang kedua pra-operasional 2 sampai dengan 7 tahun. Ini metode pembelajaran itu menggunakan permainan pura-pura dan aktivitas dramatis, menggunakan alat bantu visual dan materi konkret. Kemudian mendorong anak untuk berbicara dan mengekspresikan ide-ide mereka. Dan tahapan operasional konkret 7 sampai dengan 11 tahun. Ini strategi pembelajarannya itu menggunakan aktivitas yang melibatkan manipulasi objek konkret. Kemudian mendorong anak untuk mengklasifikasikan, mengurutkan, dan membandingkan objek, dan menggunakan pertanyaan yang menantang pemikiran logis anak-anak itu. Berbeda dengan si Piaget tadi, sini ada Vygotsky. Ini juga seorang ahli psikologi. Dia itu menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Dengan konsep kuncinya yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD, Zone Proximal Development, itu disingkat ZPD, itu adalah rentang tugas yang selalu sulit dikuasai anak sendiri, tetapi dapat dikuasai dengan bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Menunjukkan jarak antar kemampuan mandiri dan kompetensi yang dapat dicapai dengan bantuan pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, ini ada strategi-strategi yaitu kontribusi,
menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif itu dengan memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD dan perancah atau scaffolding, menunjukkan pentingnya bimbingan dan pembelajaran. Kemudian ada aspek kritik, ini kurang menekankan peran individu dalam perkembangan kreatif. Strategi penerapan dalam pendidikan, pembelajaran kolaboratif dan interaktif, guru sebagai fasilitator, pembelajaran berfokus pada tugas dalam zona perkembangan proksimal. Perkembangan bahasa menurut Vygotsky itu yang pertama fonologi, sistem bunyi bahasa. Di sini mencakup bagaimana bunyi-bunyi diucapkan dan dikombinasikan. Kemudian fitur utama bahasa itu morfologi, struktur kata dan pembentukan kata, kemudian sintaksis, aturan atau tata bahasa yang mengatur penyusunan kata dalam kalimat. Semantik itu makna kata dan kalimat, kemudian ada pragmatik, penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Ini mencakup bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi yang berbeda. Perkembangan bahasa menurut Vygotsky itu yang pertama ada pengaruh biologis, ada pengaruh lingkungan. Jadi struktur otak yang mendukung kemampuan bahasa, kemampuan pendengaran dan produksi, ini adalah pengaruh biologis, dan pengaruh lingkungannya itu paparan terhadap bahasa sejak usia dini, interaksi dengan orang tua dan pengasuh. Ini pengaruh lingkungan dari perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa menurut Vygotsky ini menjadi 5 tahap. Yang pertama itu adalah tahapan prabahasa 0 sampai 12 bulan, tahapan 1 kata 12 sampai 18 bulan, tahapan 2 kata, tahap perkembangan awal bahasa, dan tahap perkembangan bahasa lanjut 5 tahun ke atas. Kesimpulan bahwa perkembangan kognitif dan bahasa adalah fondasi penting dalam pendidikan, di mana pemahaman tantangan kemungkinan pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa. Perkembangan anak melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional yang saling terkait dengan teori Piaget dan Vygotsky. Ini akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana anak belajar. Piaget menekankan peran aktif anak melalui tahapan perkembangan, sementara Vygotsky menyoroti pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam zona perkembangan proksimal anak. Perkembangan bahasa dengan fitur-fitur seperti fonologi, morfologi, dan pragmatik dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Implikasi dalam pendidikan mencakup penciptaan lingkungan belajar yang mendukung penggunaan strategi yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan peran guru sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai sumber. Demikian siswa hibrid semua penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan tugas untuk minggu depan kalian membuat video presentasi tentang perkembangan sosioemosional anak. Demikian Bapak berharap mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertemuan yang bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.